Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners, sidak bangunan 5 lantai milik bos toko Liang, DPRD Malteng temukan sejumlah kejanggalan. Komisi 3 DPRD Maluku Tengah menginspeksi dadakan atau sidak bangunan 5 lantai milik bos toko Liang, Andreas Intan, yang dibangun di dekat kawasan Bundaran Kota Masohi, Jalan Abdullah Solisa, Kamis 15 Mei 2025 petang kemarin. Rupanya bisnis perhotelan oleh pengusaha sukses itu disidak lantaran sejumlah kejanggalan yang ditemukan DPRD, termasuk dugaan maladministrasi izin mendirikan bangunan. Dalam sidak tersebut, Komisi 3 DPRD Maluku Tengah turut serta menghadirkan staf teknis Dinas PUPR Maluku Tengah untuk mengukur luasan bangunan guna mencari tahu kesesuaian dengan izin yang diperoleh dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Maluku Tengah. Terkuak luasan bangunan dan jumlah lantai tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan atau IMB yang sekarang telah berubah nomenklatur menjadi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Pasalnya, luasan bangunan Hotel Intan sesuai PBG yang terbit ialah 20 kali 25 meter. Ternyata saat pengukuran langsung luasnya mencapai 22,45 kali 26 meter. Sama halnya dengan jumlah lantai bangunan yang diperoleh izin ialah 3 lantai, namun hingga saat ini proses pembangunan sudah mencapai 5 lantai setengah. Anggota Komisi Muhammad Nafis Amahoru dari fraksi PKS mengatakan pengerjaan bangunan ini memiliki prosedur izin dan pembangunannya agak keliru. Tapi lanjut Nafis, dalam prosesnya pebisnis perhotelan itu tidak tuntas berurusan Dinas PUPR Maluku Tengah untuk memperoleh izin teknis, namun langsung berurusan dengan Dinas PTSP Maluku Tengah. Dari tinjauan dan temuan yang diperoleh, maka tentu Komisi 3 akan melakukan rapat gabungan antara Komisi, Dinas PUPR Maluku Tengah, dan Dinas PTSP untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi. Itu bahwa prosedur pelaksanaan ini yang agak keliru dari pelaksanaan pembangunan ini. Kan dalam regulasi itu mengisyaratkan bahwa sebelum pembangunan yang dilakukan itu perlu ada satu surat dari Dinas PU yang namanya izin membangun, pertimbangan teknis untuk izin membangun. Tapi itu tidak pernah diminta oleh investor. Mereka langsung saja ke PTSP untuk meminta izin. Jadi IMB dari PTSP itu hanya 3 lantai. Dari DPRD ini mereka tentunya keluar daripada apa yang mendapat IMB daripada PTSP. 5 lantai. Bahwa dalam perhitungan untuk mendapat IMB itu harus mereka ikuti itu. Karena itu sudah ditetapkan berapa besar biayanya untuk bangunan itu, berapa biaya yang harus disiapkan oleh setiap investor itu sudah. Tapi yang lebih jelas itu nanti kita melihat dan pembuktian dari pihak PTSP bahwa dari pihak investor itu akan memberikan untuk retribusi itu berapa. Baru nanti dikalikan dengan bangunan dan bangunan yang ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.